dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father.
God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur atas kesempatan dan anugerah Tuhan di mana kita boleh bersama-sama menyaksikan keajaiban Tuhan di dalam pelayanan Shine the Light International di Kota Kupang selama 10 tahun ini. Sebelum kita mulai, saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan dan juga mendengar kesaksian mengenai kesetiaan Allah di dalam pelayanan kami bersama di dalam Shine the Light International dan Rintisan Shine Fellowship. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur atas kesempatan ini kita boleh belajar firman Tuhan bersama, dan saya mau ajak saudara buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, tim pertama yang diutus oleh Allah dari gereja Calvary Chapel di Amerika adalah Pastor Randy Denham, Ibu Debbie Denham, dan saya sendiri tahun 2003. Tuhan mengutus tim ini ke Indonesia untuk melayani demi kemuliaan Allah. Kami melayani Tuhan di Bali selama 7 tahun full time, dan kami tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan mengutus kami ke tempat lain selain daripada di Bali. Walaupun kami sudah melayani secara part-time di daerah-daerah lain di Indonesia, namun base of ministry, tempat utama adalah Bali yang kami melayani. Kami dapat kesempatan pelayanan di NTT atas usulan dari Minggu Stahitu. Saat kami buat pelayanan bersama di Manado, dia berkata, ngapain kalian buat pelayanan di Manado? Sudah terlalu sering ada KKR. Sebaiknya kalian membuatnya di Kupang. Jadi kami bersama-sama buat sebuah KKR bersama tim dari Amerika. Dan ini terjadi tahun 2009. Ada pelayanan misi dari gereja Calvary Chapel. Dan dengan tim ini kami datang ke Kupang, charter satu pesawat Merpati 737, dan melayani bersama dengan 76 jemaat dari gereja Pak Riki bersama hamba Tuhan dan aktivis dan juga majelis yang datang dan melayani. Kami bersyukur bahwa Tuhan melakukan sebuah kebangunan rohani yang kami menyaksikan dan melihat terjadi antara para penerjemah dan juga para anggota tim, pemuda-pemudi yang datang untuk melayani. Kami begitu bersyukur melihat apa yang Tuhan mengerjakan melalui tim ini, saudara. Dan setelah beberapa kali kami follow up ke Kupang setelah tim ini pulang, saat itu saya sedang berada di Kupang dan ikut pawai Paskah, dan saya persis ingat di dalam pawai saya diminta untuk ikut di dalam pawainya dan jalan kaki. Dan sepanjang perjalanan mulai di depan di Eltari sampai Hotel Kristal, kira-kira setiap 5 menit ada yang teriak begini, Mr. Bean, ke saya gitu. Tapi maksud saya selalu ingat hari itu ya, karena saya merasa bahwa Tuhan berbicara kepada hati saya bahwa Tuhan akan mengutus kami ke Indonesia, ke Kupang. Dan beberapa hari kemudian sesudah pawainya, Pak Randy berbicara kepada saya dan berkata, gimana menurut kamu kalau kita pindah base-nya dari pelayanan Shine the Light di Bali, pindahnya ke Kupang. Jadi itu benar-benar kayak konfirmasi, teman-teman. Apa yang Tuhan sudah berbicara kepada hati saya, Tuhan juga berbicara kepada Pak Randy.
Dan saya selalu ingat terjadinya di Pawai Paskah tahun 2010. Ya, kami bersyukur ya saat pindah ke Kupang tahun 2010 ya. Waktu itu saya dan timnya juga bingung apa yang kami harus berbuat di kota ini. Selain mulai berdoa, kami mulai sebuah pelayanan untuk para penerjemah yang sudah dijangkau atau dijamah oleh Tuhan. Kami sewa satu rumah di Oibobo dekat cabang air. Dan di situ begitu banyak kenang-kenangan indah bersama dengan anggota-anggota yang sudah melayani bersama tim dan juga gabung yang adalah mahasiswa pada saat itu. Saya banyak kenang-kenangan tahun pertama dan tahun-tahun kemudian di Kupang dengan budaya baru dan penyesuaian yang tidak mudah. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan mengutus saya dan tim pelayanan dari Shine the Light ke Kupang untuk melayani para penerjemah, anak-anak kuliah yang Tuhan bekerja di dalam hati mereka untuk mendatangkan kemuliaan. Saya ingat waktu itu saya merasa ada dorongan untuk buat sebuah pelayanan namanya Bible Training untuk melatih mereka supaya mereka lebih fasih di dalam bahasa Inggris dari firman Tuhan dan juga mampu untuk menjadi penerjemah baik dalam khotbah maupun untuk tim-tim yang datang dari Amerika. Ada juga yang mungkin datang karena senang, pengennya tim datang lagi karena pengen kenal sama bule dari Amerika teman-teman. Tapi tetap ya Tuhan bekerja. Dan setelah saya selesai dengan materi untuk melatih mereka sebagai penerjemah, saya juga bingung apa yang saya harus berbuat. Akhirnya saya mulai eksposisi firman Tuhan. Waktu itu kita sempat beberapa pasal bahas di kisah para rasul. Setelah itu kita langsung mulai di kitab Kejadian. Dan minggu demi minggu kita di waktu itu masih hari Selasa. Setiap hari Selasa kita kumpul dan belajar firman Tuhan secara eksposisi ayat per ayat dari kitab Kejadian. Dan waktu itu saya pakai bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh teman-teman. Waktu itu kebanyakan yang translate itu Kak Jack ya. Dia waktu itu sangat aktif di pelayanan ini dan juga merintis pelayanan Trinity ya. Dan saya memori bersama dia sangat banyak ya. Saya ingat persis ya waktu setiap kali dia translate kadang-kadang ada yang buat lucu, tapi saya ingat terutama saat di Kejadian 2 ya dikatakan bahwa tidak baik kalau laki-laki seorang diri ya. Aku akan menciptakan seorang penolong. Dan saat dia translate ayat ini dia mengubah suara ya supaya jadi kayak romantis gitu dan semuanya bunyi sweet gitu di dalam semuanya ikut ya. Dan itu menjadi momen yang lucu juga ya karena di dalamnya mereka masih single dan masih suka joking dan lain sebagainya. Itu menjadi memori yang indah ya. Tapi ngomong-ngomongnya saya teringat ya waktu itu bahwa kan Shine Fellowship pertama kali ada Bible Training yang ini pertama kali kita mulai di kitab Kejadian yang adalah permulaan dari Shine Fellowship. 5 hari kemudian tanggal 7 November itu pertama kali saya bertemu dengan Kak Inita yang sekarang menjadi istri saya. Dan itu menjadi memori yang indah juga ya. Momen itu adalah pertama kali rintis pelayanan di Kupang dan juga sekaligus bisa kenal dengan yang menjadi istri saya teman-teman. Itu menjadi memori yang sangat indah saat saya di Kupang dengan teman-teman semua juga ya. Ya jadi kita bersyukur sekali lagi kita lagi memperingati Shine Fellowship yang tahun ke-10 ya. Sejak kita mulai di rumah di Oibobo dan mulai eksposisi kitab Kejadian. Kita bersyukur ya bahwa ini semua karena anugerah Allah. Ini semua karena keajaiban Tuhan yang terjadi merintis pelayanan ini, memakai kami yang terbatas
untuk menyatakan kemuliaan Allah, teman-teman. Kalau saya melihat ke belakang saya, ingat keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, dan begitu banyak momen yang indah dan juga pelayanan bersama teman-teman. Bersama dengan gereja Calvary Chapel French Valley, Pendeta Rick Lancaster yang waktu tertentu datang dari Amerika untuk mengajar, bersama dengan Benny dan juga dengan Peter melayani, dan juga anggota Shine yang lain terlibat. Itu banyak sekali kenang-kenangan, karena sering bukan hanya tim dari Calvary Chapel Santa Barbara, tapi juga ada tim-tim yang lain seperti dari Calvary Chapel French Valley. Dan ini semua menjadi kenang-kenangan bagi kita yang melayani dan menjadi anggota Shine Fellowship. Ayat yang sama yang saya membacakan tadi, yang terambil dari Yesaya, saya juga membacakan bagi teman-temannya, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sangat amazing ya, bahwa Allah membawa kita sampai di titik ini. Bahwa Allah penuh dengan hikmat dan memiliki rencana untuk bangsa-bangsa, memiliki rencana untuk kota Kupang, dan ingin memakai hidup kita, Shine Fellowship, dan juga tubuh Kristus yang lain dari fellowship dan gereja yang lain, untuk bekerja sama, untuk mengerjakan rencana keselamatan bagi kota Kupang. Ini sungguh indah dan amazing. Dan saya teringat ya, Paulus, dia ke bangsa-bangsa ya, tapi bukan ke tempat yang terpencil sebagai misionaris. Dia ke kota-kota yang paling padat di dunia ya. Dan ngomong-ngomong tentang Kupang ya, berada di Asia ya. Memang dari perspektif orang Amerika, salah satu ujung bumi adalah Indonesia ya, dari secara geografis dari Amerika. Namun Asia ya adalah tempat yang paling padat di dunia secara penduduk, dan juga jumlah orang yang belum dengar Injil paling banyak. Kota Kupang secara geografis adalah titik selatannya benua Asia. Jadi menurut saya ini di Asia tempat yang sangat strategis, sama seperti Paulus ke tempat yang paling padat secara penduduk. Dan kedua, ujung bumi ya, dari geografis dari Amerika dan juga dari Asia ya, ada di ujung bumi. Dan saya percaya ya bahwa Tuhan mau tetap memakai hidup setiap kita untuk membawa menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan terus membawa keselamatan sampai kepada ujung bumi. Saya bersyukur ya untuk melihat orang-orang yang terima Yesus selama pelayanan Shine Fellowship berjalan, baik orang yang mungkin selama hidup dari keluarga Kristen tapi belum sungguh-sungguh lahir baru. Dan saya bersyukur sekali untuk melihat setiap kali ada yang terima Yesus dan bisa bertumbuh dan melayani, itu menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita. Dan saat saya renung kembali ya, bagaimana Tuhan memakai setiap anggota tim, setiap antara anggota Shine Fellowship dalam pelayanan ini saling melengkapi, saling mengasihi satu sama yang lain, dan juga menjangkau jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Ini semua adalah sebuah adventure ya, petualangan. Walaupun ada juga banyak penderitaannya, ini saya teringat dalam perjalanan ini, satu hari sebelumnya kapalnya hampir tenggelam ya, kami hampir tenggelam di dalam laut dalam perjalanan ke Sulamu. Saya teringat ya catatan Rasul Paulus ya, dengan semua penderitaan yang dia ngalamin di 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. Saya teringat apa yang kami mengalami ya dari tim Shine Fellowship, dan ada banyak kemiripan juga ya. Ya, dan satu hal teman-teman saya mau sharingkan ya, bahwa saya secara pribadi merasa tidak layak dan bersyukur bahwa Tuhan memanggil saya ke Indonesia, dan bahwa saya juga boleh melayani di Shine the Light International, dan saya boleh dipakai Tuhan untuk merintis Shine Fellowship bersama teman-teman.
Dan saya ingin mendorong teman-teman dan remindnya bahwa saya bersyukur juga untuk pelayanan dan pengalaman saya selama di Kupang. Dan satu hal yang benar-benar menguatkan dan memimpin saya adalah firman Allah ya. Saya fotoin Alkitab ini karena ini adalah Alkitab yang saya menggunakan selama tinggal di Kupang. Ada begitu banyak ayat yang berbicara dan menguatkan saya, dan saya tidak bisa lupakan sampai hari ini. Setiap penderitaan yang saya ngalamin, setiap hal yang membuat saya bingung, saya selalu mencari Tuhan, dan Dia berbicara kepada saya. Dan sama seperti firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya berharap saudara menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, dan dalam pelayanan kita sebagai terang bagi bangsa-bangsa dan keselamatan sampai ke ujung bumi, mari kita ingat bahwa Allah ingin kita bergaul dengan Dia, mengalami hadiratnya, mengasihi Dia, dan juga Dia ingin berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, dan ingin memimpin hidup kita sesuai dengan kehendak. Saya ingin sampaikan teman-teman bahwa saya benar-benar bersyukur untuk tim inti saya di Kupang, yaitu Benny dan Peter, sahabat rohani, adik rohani di dalam Tuhan, dan kami bersama-sama begitu lama mengalami mencucurkan air mata bersama, mengalami begitu banyak penderitaan, dan juga mengalami begitu banyak hal yang indah ya dalam kebersamaan. Dan saya percaya bahwa setiap kita membutuhkan fellowship ya, persekutuan dengan sahabat-sahabat di dalam Kristus. Saya percaya tanpa dua orang ini, Shine Fellowship tidak akan seperti ini hari ini. Tuhan pakai kami bertiga, dan setelah saya diutus kembali ke Bali, Benny dan Peter bisa dengan baik menghandle Shine Fellowship dan terus menggembalakan anggota Shine Fellowship, terus mewujudkan visi dari Shine Light International Calvary Chapel, yaitu untuk menjadi gembala bagi domba-domba dengan memberi makanan rohani dari firman Tuhan secara eksposisi, dan juga mengasihi tubuh Kristus, memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan. Dan saya bersyukur untuk mereka, dan saya mau remind teman-teman bahwa setiap kita membutuhkan tim, sahabat-sahabat di dalam Kristus, sesama anggota tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kita. Dan melalui mereka lah kita bisa bersama-sama menjalankan tugas yang Tuhan berikan yang mulia ini, yaitu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya teringat ya, begitu untuk dalam sharing ini, begitu banyak hal yang indah yang kami ngalamin bersama. Salah satu yang paling utama yang menonjol adalah perjalanan setiap bulan yang kami lakukan ke Soe, pelayanan bersama dengan Opa Christian, dan juga Pak Hong Moon dan Ibu Aileen, sahabat juga di dalam Kristus. Saudara, setiap kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan pelayanan Shine Fellowship membutuhkan setiap kita, setiap saudara, supaya pelayanan ini bisa memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya tentang Shine Fellowship, ada juga fellowship yang lain, seperti Trinity, seperti gerejanya Pak Yusuf Panggo, seperti gereja Pak Rudi, seperti pelayanan KAD Kemang, dan juga ada pelayanan-pelayanan yang lain yang melayani bersama dengan Shine Fellowship dan STL International bertahun-tahun. Dan saya bersyukur untuk mereka juga. Kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita harus saling menopang satu sama yang lain dan bekerja sama. Kota Kupang, tugas kita juga di Indonesia terlalu besar, kita tidak mampu lakukan sendiri. Kita harus bersama-sama mengerjakan amanat agung, yaitu untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk dan memuridkan setiap menjadikan segala bangsa murid Kristus. Teman-teman, saya bersyukur ya untuk 10 tahun yang sudah lewat,
saya bersyukur bahwa Tuhan memimpin juga melalui Tuhan pakai Oni untuk memimpin istri saya untuk sewa di rumahnya Bapak Mel dan Mama Koli. Saya juga bersyukur ya untuk pelayanan bersama-sama di sana dari 2013 ya. Dan juga begitu banyak memori, kenang-kenangannya. Saya selalu ingat perayaan Natal Shine, dan juga setiap hari Rabu kita belajar firman Tuhan, memuji Tuhan di luar ya, di bawah kolong langit. Terlalu banyak kenang-kenangan yang indah yang Tuhan mengerjakannya. Saya juga teringat ya, setelah Shine Fellowship, Shine Bible Study, kita makan bersama seperti tubuh Kristus. Teringat juga anaknya Kak Okan dan Kak Belan takut sama saya seperti bule yang lucu ya, lihat saya dan nangis saat saya dekatin Gisel ya, teman-teman. Tapi Gisel lama-kelamaan jadi setiap kali mau ke Shine Fellowship begitu excited teman-teman, dan menanti untuk ke Shine Fellowship. Dan lama-kelamaan biasa dengan saya, dan saya juga bersyukur ya, ingat anak-anak saya setiap kali datang dan main sama teman-teman di teras depan, itu menjadi kenang-kenangan yang sangat indah ya. Dan bersyukur sejak kita pelayanan bersama ya, ada sekian yang sudah menikah, ada yang juga masih single, semua di dalam rencana dan tangan Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, saya, Pak Randy, Bu Debbie, Pak Rick, dan juga Kak Inita dan semua kami sangat mengasihi kalian semua dan bersyukur untuk kalian. Kita adalah tubuh Kristus. Shine Fellowship adalah tubuh Kristus. Ini semua sesuai dengan rencana Tuhan. Ini visi atau mimpi dari Tuhan yang Dia menaruh dalam hati setiap kita untuk pelayanan bersama ya. Saya bersyukur untuk semangat dari teman-teman yang juga bertumbuh di Shine Fellowship, seperti Kak Ade dan pelayanan bersama di rumahnya juga, ada fellowship yang lain di rumah Kak Teddy, ada juga teman-teman dari dulu di Penfui dan sekarang di Bakunase, di Kapadala. Bersyukur ya untuk pelayanan semua ini. Saudara saya, dalam closing saya ya, saya mau tutup dengan satu hal ya. Ini lucu juga, ya saya ingat waktu kita pelayanan bersama di Semau ya, begitu kaget karena Pak Randy dan Bu Debbie itu dari perspektif kami dijadikan seperti raja ya, mungkin sesuai budaya dihormati seperti ini, tapi kami ketawa ya karena Pak Randy dan Bu Debbie dijadikan seperti raja dan ratu ya teman-teman ya. Dan itu menjadi memori yang sangat indah dan juga lucu ya. Tapi satu hal teman-teman ya, di dalam dunia ini mungkin teman-teman tidak akan menjadi seperti raja ya, atau ratu. Maksudnya sangat-sangat dihormati, atau hidupmu mungkin tidak akan, atau teman-teman tidak akan diperlakukan dengan adil, atau mungkin teman-teman akan disalah pahami, atau teman-teman akan merasa bahwa kok hidup saya seperti ini, kenapa saya ngalamin begini, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Dan satu hal yang saya mau sampaikan teman-teman ya, dunia ini bukan home kita. Kita adalah anak dari raja di atas segala raja. Tuhan Yesus telah membeli kita dan kita menjadi anak Tuhan, dan rumah kita ada di surga. Kita menjadi kita warga negara surga, dan juga menjadi anak dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hari ini mungkin kita tidak akan dijadikan raja atau super duper dihormati atau diperlakukan dengan baik atau menghadapi situasi yang adil. Tapi satu hal, kita memiliki rumah di surga dan harapan kekal. Allah menjanjikan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia memiliki rencana yang amazing, wonderful bagi teman-teman semua di luar imajinasi.
Sama seperti saya dan tim dari Shine Light tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan akan mengutus ke Indonesia. Tapi semua ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah merancang bagi teman-teman itu sangat amazing dan di luar imajinasi teman-teman. Dan yang Allah ingin adalah teman-teman bergaul dengan Dia seperti anak dengan ayah, menikmati relasi dengan Dia, mengalami kasih-Nya setiap hari. Kita dipilih oleh Dia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan keselamatannya sampai ke ujung bumi. Kita memiliki panggilan. Saudara memiliki panggilan khusus dan unik. Hidupmu begitu berharga. Penderitaan yang Anda ngalamin pun Tuhan ada bersama dan akan membantu sampai lewatin semua. Saya ingat ya, begitu banyak penderitaan yang saya ngalamin, bahkan waktu di Kupang juga. Tapi saya selalu pegang pada janji Tuhan. Salah satu janji yang saya selalu ingat yang Tuhan berbicara kepada saya adalah bahwa kemalangan, penderitaan, tekanan, kesesakan orang benar itu banyak. Tapi Allah melepaskan mereka dari semua. Allah memiliki rencana bagi kita. Apa yang kita mengalami hari ini sesuai dengan rencana. Mari kita terus percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kesaksian dari anugerah Tuhan di dalam pelayanan Shine Light International dan juga rintisan Shine Fellowship dan teman-teman semua yang terlibat. Bapa, ampuni kami bila kami seringkali tidak percaya akan janji bahwa Engkau mempersiapkan anugerah untuk masa depan di luar imajinasi kami, di dunia dan terlebih lagi di surga. Kiranya kami boleh menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang berharga untuk memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dan kita bersyukur sekali lagi untuk Shine Fellowship dan happy 10th anniversary of the Shine Fellowship. God bless you all.